Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini melalui mesbah doa di pagi hari ini kita akan lagi diberkati dengan firman kebenaran. Tapi sebelumnya kita akan menghampiri Tuhan di dalam hadirat-Nya, memuji, menyembahnya, tapi juga bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, tentu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya terus menuntun dan menolong kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dalam hadirat-Mu untuk menyembah-Mu, menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan dengan segenap hati dan hidup kami, agar hadirat-Mu juga Tuhan nyata atas setiap kami mengalami Engkau Tuhan dalam kehidupan kami setiap pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan kerinduan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku,
di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu, sebab ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur memujimu, menyembahmu Tuhan. Haleluya, oh haleluya, dan ku bersyukur Tuhan. Sebab dengan segenap hati dan jiwa kami mau bersyukur padamu Tuhan, menyembahmu, bersyukur padamu atas kasih-Mu Tuhan, sebab hanya bagimu-lah segala hormat dan pujian, kemuliaan Tuhan selamanya. Dan ku bersyukur menyembahmu, memujimu, dan ku berikan segenap hati, segenap jiwa untuk memuji, menyembahmu dan memuliakanmu. Haleluya, ku bersyukur, ku bersyukur, semuanya darimu, semuanya olehmu, hanya bagimu ya Tuhan, kan ku menyembahmu. Naikkan syukur padamu, sebab besar kasih-Mu, sebab besar anugerah-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur dan menyembahmu dan memujimu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terlebih
hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebab tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, memulihkanku. Ku bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Besar setia-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan ku bersyukur, dan ku memuji, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan.
Sebab begitu besar kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Biar pagi hari ini Tuhan, firman-Mu akan memberitahukan lagi buat setiap kami kebenaran yang akan memerdekakan kami, mengubahkan kami, tapi juga membaharui kami semuanya. Semakin kami mengerti kehendak-Mu dan kami terus hidup di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini melalui pembacaan kita dalam Amsal 14 ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kepada firman Tuhan ini memberikan lagi bagi kita sebuah nasihat yang sangat penting bagi hidup ini. Nasihat bagi kita semuanya. Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, bahwa firman Tuhan mengatakan orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan. Orang yang tak berpengalaman di sini adalah bukan dimaksudkan hanya bagi orang yang belum mengerti sama sekali. Pada dasarnya semua kita adalah orang yang sebelumnya tidak punya pengalaman sama sekali. Tapi yang disebutkan dengan orang tak berpengalaman di sini adalah orang yang kemudian lugu, orang yang tidak mau belajar sehingga membuatnya tidak punya pengalaman. Terkadang banyak orang yang sudah bekerja dan lain sebagainya tapi tidak memberikan banyak pengalaman bagi dia. Kenapa? Selama bekerja dia tidak belajar. Nah, ada beberapa orang yang kemudian bisa usahanya makin maju dan berkembang. Bahkan bukan ketika dia bekerja pada perusahaan tersebut, bahkan ketika dia sudah keluar dari pekerjaan itu dan dia bisa mandiri dan kemudian dia bisa mengusahakan sendiri dalam kehidupannya, sehingga dia membangun usaha sendiri berdasarkan dengan pengalaman yang pernah didapat. Sehingga ketika dia membangun sendiri usahanya, makin hari makin maju dan berkembang, dia punya juga usaha yang besar. Hal ini bisa terjadi bila orang tersebut pada waktu dia bekerja, dia belajar dan dia kemudian punya pengalaman. Orang bisa punya pengalaman kalau dia kemudian mau belajar. Sekalipun mungkin dia bekerja cukup lama, belum tentu orang tersebut punya pengalaman. Kalau selama dia bekerja dia tidak belajar sama sekali. Sehingga yang dia tahu dia hanya pergi pagi, kemudian bekerja, dan setelah bekerja dia pulang, selesai, dan begitu terus dilakukan dari tahun demi tahun dan tidak mendapatkan apa-apa. Mendapatkan gaji, iya, tapi mendapatkan pengalaman belum tentu. Pokok persoalannya bukan tentang lamanya kita bekerja ataupun kita hidup di dunia ini, tetapi bagaimana kita perlu belajar di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita tidak belajar, yang kita dapatkan hanyalah kebodohan. Walaupun cukup lama, tapi tidak juga membuat kita makin bertumbuh. Demikian halnya dalam kerohanian kita. Berapa lama kita menjadi orang Kristen, orang percaya? Seberapa sering kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kalau selama dalam kehidupan kita tidak mau belajar dan diajar, kita tidak menjadi orang yang berpengalaman. Kita tetap menjadi orang yang bodoh. Tidak mengherankan kita terus jatuh bangun dalam dosa yang sama. Kita mengalami hal-hal yang justru membawa kita pada hal yang ketidakbaikan. Hal ini dikarenakan apa? Karena nggak mau belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali di sebuah perusahaan benang wol, maka pada waktu itu perusahaan itu mencari seorang pekerja baru untuk pabrik mereka karena mereka kekurangan tenaga. Maka pada waktu itu ada seorang yang kemudian melamar pekerjaan dan dia diterima. Dan ketika dia diterima, dia di training dulu, diajarkan tentang apa yang harus dikerjakan. Nah, setelah diajarkan, dia sudah mulai mengerti tentang apa yang harus dikerjakannya. Maka kemudian sang mandor dari pabrik tersebut memberitahukan kepadanya bahwa di ruang produksi itu ada sebuah tulisan yang terpampang besar. Tulisannya adalah, kalau benang Anda kusut, segera lapor ke mandor. Itu tulisannya sangat besar
dan semua karyawan bisa melihatnya dengan begitu jelas. Jadi itu terutama disampaikan bagi karyawan yang baru agar memperhatikan betul hal ini, karena ini sangat penting mempengaruhi produksi. Maka dikatakan dengan jelas dengan tulisan yang besar, kalau benang Anda kusut, segera melapor ke mandor. Mandor memberitahukan ini dengan begitu tegas. Coba kamu lihat, kamu baca tulisan itu, kamu perhatikan baik-baik. Kalau selama kamu bekerja, lalu kemudian tiba-tiba benang wol kamu kusut, segera lapor ke saya. Dia berkata, baik Pak. Akhirnya orang itu pun bekerja. 1 hari, 2 hari, semua lancar. Pada hari yang ketiga, ketika dia mulai bekerja, tiba-tiba benang wol di tempat dia bekerja kusut. Nah, ketika dia kusut, itu muncullah sebuah kepanikan. Nah, karena panik, dia tidak kemudian berani melapor ke mandor, takut dimarahi. Yang terjadi adalah dia berusaha untuk membetulkan atau memperbaiki keadaan dengan caranya sendiri. Dan yang terjadi seperti yang sudah kita duga, bukan keadaan makin membaik, keadaan makin memburuk, benangnya makin tambah ruwet, tambah kusut. Nah, setelah dia mengalami kebuntuan dan dia bingung, tidak tahu harus berbuat apa-apa, baru dia lari kepada mandor dan berkata, mandor, benang saya sudah kusut sekali. Akhirnya sang mandor datang kepadanya dan melihat apa yang terjadi. Mandor berkata, ini sudah parah sekali. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kamu tidak ingat yang saya sampaikan. Kamu tidak membaca tulisan yang besar itu. Maka sang pemuda pekerja baru tadi mengatakan, saya tahu, saya sudah melihat tulisan itu dan saya membacanya. Hanya saya takut mandor akan marah. Maka saya mencoba dengan cara sendiri, justru malah itu membawa pada hal yang lebih buruk lagi. Sang mandor berkata, kenapa tulisan itu ada? Supaya diingatkan, begitu mulai kusut, kamu kasih tahu ke saya akan langsung memperbaikinya dan tidak akan kemudian menjadi parah seperti ini. Itu adalah sebuah kebodohan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama dari firman Tuhan yang disebut dengan orang yang tak berpengalaman adalah orang yang tidak mau belajar. Orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau diajar adalah orang yang tak berpengalaman. Tidak mengherankan kemudian yang didapat apa? Bukan hikmat, bukan kepandaian, apalagi kebijaksanaan, hanyalah kebodohan dalam hidupnya. Bahkan dalam terjemahan lain juga dikatakan dia mewariskan kebodohan. Jadi bukan hanya bagi dirinya sendiri mendapatkan kebodohan, bahkan juga dia mewariskan kebodohan bagi orang lain. Itu sebabnya dalam kehidupan kita perlu untuk terus mau belajar dan diajar. Ketika kita merasa sok tahu, disitulah dalam kehidupan kita nggak bisa diajarkan. Dan itu hanya akan membawa kita pada kebodohan dan kemudian pada kebebalan. Sudah perhatikan, dari kebodohan kemudian meningkat pada kebebalan. Itu terjadi kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Dari bodoh kemudian meningkat jadi bebal. Nah, kalau sudah bebal itu lebih sulit lagi untuk diberitahu. Tetapi pelajaran bagi kita, mengapa ada orang tak berpengalaman? Karena dia tidak mau belajar. Sehingga dalam hidupnya tidak mengherankan dia dapatkan kebodohan. Sehingga kemudian bisa juga tidak melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kehidupan yang lama dan lain sebagainya, karena hidup dalam kebodohan. Sekalipun mungkin ibadahnya jalan terus, sekalipun mungkin dia tetap melakukan kegiatan rohaninya seperti biasa, tapi kalau selama dalam hidupnya tidak mau belajar, dia tidak akan memperoleh apapun. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, terutama firman Tuhan, itu memberikan pengalaman yang besar buat setiap kita. Kenapa? Sebab firman Tuhan memberitahukan kepada kita banyak hal yang terjadi dalam kehidupan berbagai macam orang, dari berbagai macam generasi, dari berbagai macam model dan cara. Contohnya kalau kita melihat dari kehidupan dalam kitab Kejadian,
Pengalamannya bagaimana Adam dan Hawa, pengalamannya Kain dan Habil, dari Nuh dan lain sebagainya. Itu ada pengalaman-pengalaman kehidupan orang. Ada tentang kejatuhan, tentang bagaimana orang bisa mengalami sebuah kehidupan yang baik, mengalami kehidupan yang benar, bangkit kembali dan sebagainya. Jadi nggak perlu untuk kemudian kita harus jatuh dalam dosa dulu baru kita bisa mengajarkan orang, tidak. Tetapi lewat firman Tuhan memberitahukan sebuah kebenaran bagi kita. Dan ketika kita mau belajar dari firman Tuhan, itu memberikan sebuah pengalaman yang baru buat kita, sehingga menjadikan kita orang yang berpengalaman kalau kita mau belajar dari firman Tuhan. Itu sebabnya dalam hidup ini kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya mau dengar saja. Itu artinya sesuatu yang pasif. Tapi kita mesti menjadi orang percaya yang aktif. Artinya bukan hanya sekedar kita puas dengan kita mendengar firman Tuhan, itu baik. Tapi juga kita mesti meningkatkannya dengan ada keaktifan dalam diri kita, yaitu dengan kita mau belajar. Mempelajari firman Tuhan dengan tekun membacanya, merenungkannya. Itu namanya kita mempelajari firman Tuhan, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari dalamnya, membuat kita makin mengerti tentang kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Mungkin dia tahu tentang firman Tuhan, tapi belum tentu dia mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Seperti halnya dalam surat Efesus dikatakan, janganlah hendaknya kamu bodoh, tapi berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang bodoh. Nah, lewat firman Tuhan yang kita baca, kita mesti belajar. Nah, dengan belajar, kita dapat mengerti kehendak Tuhan, dan itu memberikan sebuah pengalaman bagi kita yang kemudian akan mengusir kebodohan. Ibaratnya seperti halnya dikatakan oleh pendahulu kita, Ibu Kartini, dari gelap terbitlah terang. Ketika bangsa ini kemudian dulu dijajah oleh penjajah, maka kebodohan terjadi, orang dilarang untuk belajar dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ada tokoh-tokoh atau pahlawan yang muncul pada waktu itu dan kemudian memberikan sebuah secercah harapan ketika boleh membagikan hal yang baik bagi bangsa kita, sehingga ada muncul terang di tengah kegelapan. Dari gelap terbitlah terang, memberikan sebuah pengalaman yang baik. Dan ketika bangsa ini disadarkan dengan sebuah pengetahuan kebenaran, maka bangkit dan kemudian mengalami sebuah kemerdekaan dalam sebuah perjuangan. Nah, demikian halnya dengan hidup kita. Kalau orang tidak tahu, maka yang terjadi adalah sebuah kebodohan. Terkadang kalau kita melihat misalkan ada sebuah konten yang baik memberitahukan kepada kita tentang video tutorial atau cara-cara dan sebagainya, atau tekniknya seperti apa sih seharusnya cara yang benar untuk membuat ini, itu dan lain sebagainya. Kalau kita tidak tahu tekniknya, kalau tidak tahu caranya yang benar, justru akan membuat kita melakukan segala sesuatunya dengan sulit, sukar, bahkan mungkin jadinya bukan jadi lebih baik, jadinya rusak. Tapi kalau orang mengerjakannya dengan teknik yang tepat, dengan cara yang benar, jadinya baik. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar untuk kemudian dalam hidup ini, orang yang tak berpengalaman adalah orang yang tidak mau belajar. Nah, dengan mau belajar kita mendapatkan seperti halnya kita memperoleh manual book. Seperti halnya kalau kita beli sebuah benda ataupun barang, biasanya akan disertakan juga ada manual booknya, buku manual, buku panduannya. Bagaimana misalkan kita membeli sesuatu, itu ada buku manualnya, buku panduannya yang akan memandu kita. Cara pasangnya, merakitnya seperti ini. Cara penggunaannya seperti ini. Yang akan memberitahukan kepada kita segala sesuatunya. Nah, kalau kemudian kita tidak menggunakan buku panduan itu, kita bisa salah, kita bisa keliru. Tapi dengan menggunakan buku panduan, itu akan memudahkan kita dalam, misalkan kita membeli sesuatu dengan buku panduan, itu akan memudahkan kita untuk merakitnya, untuk menyusunnya, untuk membuatnya, untuk menggunakannya dengan baik. Kalau kita mengikuti buku panduan atau manual booknya.
Demikian halnya dengan kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah buku manual, buku panduan bagi kehidupan kita. Tuhan itu pencipta kita. Nah, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan yang benar? Itu mesti kita tanya pada yang membentuk dan membuat hidup kita. Kalau kita mau tanya produk tertentu, misalkan produk dari HP tertentu atau produk dari televisi tertentu, maka yang paling tahu adalah produsennya atau yang memproduksi barang itu. Kalau misalkan HP Apple, yang paling tahu ya juga Apple tentang itu. Maka dia akan memberitahukan kepada kita, memberikan juga ketika kita membeli produknya ada buku panduannya. Oh, ini produknya, ini buku panduannya. Bagaimana kita menggunakan barang ini dengan semestinya, sesuai tujuannya, sesuai dengan speknya dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan hidup setiap kita. Tuhan yang membentuk dan menjadikan kita. Nah, supaya kita dapat tahu tentang tujuan hidup kita ini apa, kemudian kita ini seperti apa, dan menjadi bagaimana, tujuan hidup kita apa, rencana Tuhan bagi kita apa, dan lain sebagainya. Supaya kita tahu itu semuanya, kita mesti belajar dari manual book kita, yaitu firman Tuhan, menjadi panduan. Sehingga dari firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita tentang yang sebenarnya, tujuannya apa sih hidup kita. Seperti halnya HP kalau untuk digunakan untuk hal yang lainnya bisa nggak? Ya tentu saja bisa kalau dipaksakan. Kalau HP tujuan utamanya adalah untuk berkomunikasi atau bahkan untuk kegiatan media sosial lainnya dan lain sebagainya dengan berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan. Tapi saya mau bertanya kepada saudara pagi hari ini, HP bisa nggak dipakai untuk bikin ganjel meja? Bisa, tapi bukan itu fungsi utamanya. Nah, kalau orang tidak mengerti, bisa dilakukan berbagai macam hal. Yang berikutnya, yang kedua, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang yang bijak adalah orang yang mau belajar. Bagi orang yang mau belajar dan diajar oleh Tuhan, maka dia bermahkotakan pengetahuan. Nah, itu dibutuhkan sebuah kerendahan hati untuk mau belajar. Roh Kudus akan menolong kita dan akan menyingkapkan segala sesuatunya sehingga kita dapat mengerti dan mengenal kehendak Tuhan, tapi juga mengenal Tuhan secara pribadi. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kasih-Mu, tapi juga buat kebenaran-Mu yang telah kami dengar. Biar kiranya Roh-Mu yang kudus akan terus menuntun dan menolong kami, memberikan pencerahan bagi kami Tuhan, supaya kami dibuat mengerti akan kehendak-Mu, tapi kami terus belajar menghidupinya, sehingga dengan cara demikian kami jadi orang yang berpengalaman ketika kami mau belajar dan mau diajarkan Tuhan. Sehingga dengan hal ini membuat kami tidak menjadi bodoh, tapi menjadi orang yang bijaksana, orang yang bermahkotakan pengetahuan, tapi lebih daripada itu juga dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Memberkati Tuhan pagi hari ini untuk setiap kami yang boleh mengikuti doa pagi ini, dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kita semuanya, yang akan memberkati dalam kesehatan kita, yang akan memberkati dalam keluarga saudara sekalian, memberkati dalam usaha pekerjaan dan lain sebagainya. Kita boleh mengalami berkat kasih sayang daripada Tuhan. Kalaupun di antara kita mungkin punya pergumulan, baik pergumulan dalam kesehatan, pergumulan dengan usaha pekerjaan, pergumulan dengan keluarga rumah tangga, hamba berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau boleh mendengar seruan dan doa kami, dan Engkau menjawab kami dari tempat yang maha tinggi dengan kasih-Mu dan dalam anugerah-Mu Tuhan. Kalau sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya berkenan menyertai bahkan memberkati hidup kami semuanya, sehingga kami terus hidup berjalan dalam rencana Tuhan, dalam penyertaan dan dalam kasih sayang Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bila kiranya pagi hari ini turunlah atas kita semuanya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan bagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.